Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Ayo Belajar Channel. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu karakteristik murid berkebutuhan khusus. Setiap anak memiliki cara unik dalam belajar dan berkembang, termasuk mereka yang membutuhkan perhatian khusus. Yuk, kita pelajari bersama bagaimana memahami dan mendukung mereka agar bisa tumbuh dengan optimal. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Mari kita bahas mengenai pengertian murid berkebutuhan khusus. Murid berkebutuhan khusus adalah kelompok peserta didik yang membutuhkan dukungan tambahan dan layanan khusus dalam pendidikan mereka, karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda dari peserta didik lainnya. Murid berkebutuhan khusus dibagi menjadi 4 hambatan. 1. Hambatan sensorik. 2. Hambatan kognitif. 3. Hambatan fisik. Dan 4. Hambatan lainnya. Pertama, murid berkebutuhan khusus dengan hambatan sensorik. Dibagi menjadi 2. 1. Hambatan penglihatan. 2. Hambatan pendengaran. Mari kita bahas mengenai hambatan penglihatan. Anak dengan hambatan penglihatan, tunanetra, adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa, sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya. Dilihat dari sisi kependidikan dan rehabilitasi, peserta didik hambatan penglihatan adalah mereka yang memiliki hambatan penglihatan sehingga menghalangi dirinya untuk berfungsi dalam pendidikan dan aktivitas rehabilitatif tanpa menggunakan alat khusus, material khusus, latihan khusus, dan atau bantuan lain secara khusus. Klasifikasi gangguan penglihatan berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan dan dalam perspektif pendidikan dibagi menjadi 2 kelompok. 1. Low vision. 2. Hambatan penglihatan total, totally blind. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, low vision. Kelompok ini adalah kelompok hambatan penglihatan yang masih mampu melihat dengan ketajaman penglihatan, acuity, 20/70. Kelompok ini mampu melihat dari jarak 6 meter, jauh lebih dekat dibandingkan dengan penglihatan orang normal, 21 meter. Gambaran umum dari kelompok ini, mereka masih mampu mengenal bentuk objek dari berbagai jarak, menghitung jari dari berbagai jarak. Kedua, hambatan penglihatan total. Peserta didik dikatakan memiliki hambatan penglihatan secara total. Mereka yang tidak bisa memfungsikan kemampuan visualnya tidak memiliki penglihatan, ataupun mereka yang bisa merasakan adanya sinar seperti mengetahui siang dan malam tanpa mengetahui sumber cahayanya. Akibat dari adanya hambatan ini, peserta didik diajarkan untuk memahami kemampuan membaca dan menulis braille. Setelah kita membahas tentang anak dengan hambatan penglihatan, mari kita beralih kepada anak dengan hambatan pendengaran. Anak dengan hambatan pendengaran atau anak tunarungu adalah mereka yang mempunyai kemampuan mendengar di kedua telinganya hampir di atas 60 desibel, yaitu mereka yang tidak mungkin atau kesulitan secara signifikan untuk memahami suara pembicaraan normal meskipun dengan mempergunakan alat bantu dengar atau alat-alat lainnya. Tunarungu merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan keadaan kehilangan pendengaran yang dialami seseorang. Dalam bahasa Inggris terdapat istilah hearing impairment. Dapat disimpulkan bahwa gangguan pendengaran, tuli atau kurang dengar, tunarungu adalah mereka yang tidak mendengar atau kurang mendengar sebagai akibat pendengarannya yang terganggu fungsi indera pendengarannya baik menggunakan alat bantu dengar maupun tidak. Namun demikian, mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus karena gangguan pendengaran berdampak pada aspek-aspek di bawah ini. 1. Aspek motorik. 2. Aspek bicara dan bahasa. Pada aspek motorik, anak tunarungu yang tidak memiliki kecacatan lain dapat mencapai tugas-tugas perkembangan motorik, early major motor milestones, seperti duduk, merangkak, berdiri dengan tanpa bantuan, dan berjalan sama seperti yang terjadi pada anak yang mendengar. Sedangkan pada aspek bicara dan bahasa bagi anak dengan hambatan pendengaran congenital atau berat, suara yang keras tidak dapat didengarnya meskipun dengan menggunakan alat bantu dengar. Anak dengan hambatan mental kognitif. Pertama, anak dengan hambatan intelektual, tunagrahita. Anak mengalami hambatan intelektual adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata,
sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Potensi dan kemampuan setiap anak-anak mengalami hambatan intelektual berbeda-beda, maka untuk kepentingan pendidikan diperlukan pengelompokan anak mengalami hambatan intelektual. Pengelompokan itu berdasarkan berat ringannya ketunaan, atas dasar itu anak tungrahita dapat dikelompokkan. Kedua, anak dengan hambatan intelektual ringan. Anak mengalami hambatan intelektual ringan umumnya memiliki kondisi fisik yang tidak berbeda. Mereka mempunyai IQ antara kisaran 50 SD 70 dan juga termasuk kelompok mampu didik. Mereka masih bisa dididik, diajarkan, membaca, menulis dan berhitung. Anak-anak mengalami hambatan intelektual ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 4 SD umum. Ketiga, anak dengan hambatan intelektual sedang. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 SD 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 2 SD umum. Kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak mengalami hambatan intelektual yang mempunyai fisik normal. Keempat, anak dengan hambatan intelektual berat. Kelompok ini termasuk yang sangat rendah inteligensinya, tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. IQ mereka rata-rata 30 ke bawah. Secara umum, dampak dari gangguan intelektual dapat dilihat pada ciri-ciri sebagai berikut. 1. Lamban dalam mempelajari hal-hal baru, mempunyai kesulitan dalam mempelajari konsep yang abstrak, dan selalu cepat lupa. 2. Kesulitan dalam menggeneralisasi dan mempelajari hal-hal yang baru. 3. Kemampuan bicaranya sangat kurang bagi anak mengalami hambatan intelektual berat. 4. Cacat fisik dan perkembangan gerak. 5. Kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri. 6. Tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim. 7. Tingkah laku kurang wajar yang terus-menerus. Banyak anak mengalami hambatan intelektual berat bertingkah laku tanpa tujuan yang jelas. Anak dengan hambatan gerak. Anak dengan hambatan anggota gerak, tunadaksa. Nakata, 2003, dalam Jajja R. 2006, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan gangguan gerak adalah 1. Mereka yang tingkat kecacatan fisiknya mengakibatkan mereka mengalami kesulitan yang berat atau ketidakmungkinan melakukan gerak dasar dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan dan menulis meskipun dengan menggunakan alat-alat bantu pendukung. 2. Mereka yang tingkat kecacatan fisiknya tidak lebih dari nomor 1 di atas yang selalu memerlukan observasi dan bimbingan medis. Anak dengan hambatan lainnya. Anak dengan gangguan perilaku dan emosi. Menurut Gunawan, 2011, anak dengan gangguan perilaku adalah anak yang berperilaku menyimpang baik pada taraf sedang, berat dan sangat berat, terjadi pada usia anak dan remaja, sebagai akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya, sehingga merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan. Maka dalam mengembangkan potensinya memerlukan pelayanan dan pendidikan secara khusus. Secara umum anak hambatan perilaku dan emosi, anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Cenderung membangkang. 2. Mudah terangsang emosinya, emosional, mudah marah. 3. Sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu. 4. Sering bertindak melanggar norma sosial, norma susila hukum. 5. Cenderung prestasi belajar dan motivasi rendah, sering bolos, jarang masuk sekolah. Anak autis. Autisme berdasarkan Individual With Disabilities Education, IDEA, yang dikutip oleh Raharja, 2006, adalah kelainan perkembangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap komunikasi verbal dan nonverbal serta interaksi sosial, umumnya terjadi pada usia sebelum 3 tahun, yang berpengaruh buruk terhadap kinerja pendidikan anak. Secara umum anak autis memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Mengalami hambatan di dalam bahasa. 2. Kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat sosial.
3. Kekakuan dan miskin dalam mengekspresikan perasaan. 4. Kurang memiliki perasaan dan empati. 5. Sering berperilaku di luar kontrol dan meledak-ledak. 6. Secara menyeluruh mengalami masalah dalam perilaku. 7. Kurang memahami akan keberadaan dirinya sendiri. 8. Keterbatasan dalam mengekspresikan diri. 9. Berperilaku monoton dan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Secara umum, anak autis memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Mengalami hambatan di dalam bahasa. 2. Kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat sosial. 3. Kekakuan dan miskin dalam mengekspresikan perasaan. 4. Kurang memiliki perasaan dan empati. 5. Sering berperilaku di luar kontrol dan meledak-ledak. 6. Secara menyeluruh mengalami masalah dalam perilaku. 7. Kurang memahami akan keberadaan dirinya sendiri. 8. Keterbatasan dalam mengekspresikan diri. 9. Berperilaku monoton dan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Anak cerdas istimewa berbakat istimewa. Anak yang memiliki potensi kecerdasan istimewa, gifted, dan anak yang memiliki bakat istimewa, talented, adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, inteligensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas, tes komitmen, di atas kemampuan anak-anak seusianya, anak normal, sehingga untuk mengoptimalkan potensinya, diperlukan pelayanan pendidikan khusus. Kesulitan belajar spesifik, disleksia, diskalkulia, disgrafia. Anak yang mengalami learning disabilities, LD, atau specific learning difficulties, SLD, secara umum dapat diartikan suatu kesulitan belajar pada anak yang ditandai oleh ketidakmampuan dalam mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya dan berdampak pada hasil akademiknya. Gangguan ini merupakan gangguan yang kasat mata, berupa kesalahan dalam hal membaca, disleksia, menulis, disgrafia, dan berhitung, diskalkulia. Kesalahan yang terjadi akan selalu dalam kesalahan sama secara terus-menerus, dan dibawa seumur hidup, long life disabilities. Adapun karakteristiknya dapat diidentifikasi dari hal-hal berikut ini. Kesulitan belajar spesifik, disleksia, diskalkulia, disgrafia. Mengalami kesulitan membaca, disleksia 1, perkembangan kemampuan membaca terlambat, 2, kemampuan memahami isi bacaan rendah, 3, kalau membaca sering banyak kesalahan. Mengalami kesulitan belajar menulis, disgrafia 1, kalau menyalin tulisan sering terlambat selesai, 2. Sering salah menulis huruf B dengan P dengan Q, V dengan U, 3. Hasil tulisannya jelek dan tidak terbaca, 4. Tulisannya banyak salah terbalik huruf hilang. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat guru dan peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau pengucapan. Jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.